Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga saudara semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Pada video kali ini saya ingin membahas lagi tentang saham, karena sudah cukup lama saya tidak membuat video tentang ilmu saham begitu ya. Tapi ternyata akhir-akhir ini saya melihat banyak apresiasi tentang video-video saya dan banyak yang menyemangati juga untuk ayo Isnanda buat video lagi, dan banyak yang apresiasi, bermanfaat dan seterusnya. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas apresiasi itu. Oke, saya coba lagi membuat video tentang saham, tentang investasi. Dan apabila video ini bermanfaat, channel ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe. Video ini juga boleh di-share ke manapun, dan harapannya bisa bermanfaat lebih luas lagi begitu. Nah, pada hari ini saya baru saja selesai mengikuti acara seminar yang pembicaranya itu Pak Lo Keng Hong. Beliau terkenal dengan julukan Warren Buffett-nya Indonesia, dan juga dimoderatori oleh Pak Lukas begitu ya. Beliau akademisi yang sering bersama-sama dengan Pak Lo Keng Hong. Oke, jadi setelah ikut seminar tentu seperti recharge, semangatnya semakin besar dan seterusnya. Walaupun ilmu-ilmunya sebenarnya saya sudah tahu begitu ya. Jadi kalau ada yang tanya, Pak Isnanda sudah jadi dosen kok masih ikut seminar tentang saham gitu ya. Pak Lo Keng Hong kan materinya juga sebenarnya tidak detail-detail banget begitu kan, lebih banyak tentang memotivasi dan seterusnya. Nah, bedanya apa kalau kita ikut seminar langsung begitu kan, ketemu teman-teman baru. Saya kenal dengan banyak teman-teman yang sefrekuensi, sama-sama investor ya. Jadi ngobrolnya nyambung gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi posisi saya masih di parkiran, baru saja selesai keluar dari gedung auditoriumnya ya. Terima kasih juga buat Gamma Expo ya, yang sudah menyelenggarakan acara ini. Nah, saya coba untuk merangkum apa yang disampaikan oleh Pak Lo Keng Hong tadi selama seminar. Setidaknya saya catat ada 14 poin ya, 14 poin. Namun sebelum saya share tentang 14 poin tersebut, saya ingin sampaikan bahwa Pak Lo Keng Hong ini kiblatnya ke Warren Buffett yang ada di Amerika ya. Jadi beliau ini investor jangka panjang. Investor jangka panjang dengan kesabarannya sehingga membuahkan hasil ya. Jadi Pak Lo Keng Hong ini riwayatnya dulu adalah seorang pegawai bank begitu ya. Bahkan kuliahnya itu jurusannya di sastra, berasal dari keluarga yang sederhana, bahkan bisa dibilang kurang mampu begitu ya. Kalau diceritakan waktu SMA teman-temannya banyak yang mayoritas ikut studi tour ke Jogja. Beliau itu satu-satunya siswa SMA yang tidak ikut studi tour gitu ya. Jadi bisa dibayangkan waktu SMA seperti itu, tapi sekarang bisa sukses melalui investasi saham. Nah, saya akan coba share 14 poin penting yang sudah saya rangkum tadi selama seminar. Yang pertama adalah beliau tidak investasi di instrumen lain selain saham, dan terbukti berhasil ya. Jadi nanti akan saya sambung ke beberapa poin selanjutnya yang tentang diversifikasi begitu ya. Jadi kan banyak pendapat yang menyampaikan bahwa sebaiknya diversifikasi. Ada yang ke properti, ada yang ke emas mungkin, ada yang ke instrumen investasi lain. Nah, Pak LKH ini fokus di saham saja begitu. Fokus di saham saja karena beliau menganggap bahwa di saham ini bisa mendapatkan profit sangat besar begitu. Oke. Kemudian yang kedua adalah invest, don't speculate. Artinya apa? Beliau ini investasi, jangkanya jangka panjang, bukan spekulasi. Spekulasi itu yang jangkanya pendek
ya bisa naik bisa turun begitu. Nah kalau investasi itu tipenya jangka panjang begitu ya, membeli perusahaan bukan hanya naik turunnya nilai saham yang di hari itu saja begitu ya, tetapi beliau tipenya investor jangka panjang begitu ya. Bahkan tadi beliau sempat memberi jokes tentang BPJS, beli pagi jual sore begitu ya. Nah beliau berpendapat bahwa tipe trader pendek semacam itu cuannya kecil-kecil begitu. Oke ya, jadi ini pendapat beliau. Kemudian yang ketiga adalah read atau membaca. Pesannya adalah jangan beli kucing dalam karung. Jangan beli kucing dalam karung. Jadi Pak LKH itu tidak pernah beli saham sebelum membaca laporan keuangannya. Nah, ini yang perlu dicontoh ya, sangat baik ya. Jadi laporan keuangan yang tebal itu dibaca dulu sebelum membeli suatu saham. Ya. Dan beliau sampaikan bahwa risk comes from not knowing what you are doing. Jadi resiko itu muncul karena nggak tahu apa yang sedang dikerjakan, nggak tahu apa yang sedang dibeli. Dan melihatnya beliau itu karena investor jangka panjang itu melihatnya 4-5 tahun begitu, bukan hanya hasil setahun saja begitu ya. Oke, kemudian beliau sampaikan tentang you don't need to be a rocket scientist. Artinya investor saham itu sebenarnya tidak perlu IQ yang sangat tinggi. Bahkan beliau memberi contoh lulus SD pun cukup. Karena yang perlu diketahui tentang rumus matematika ya hanya plus, minus, kali, dan bagi. Ya, tidak perlu tangen, kotangen, sin, kostan begitu. Beliau mencontohkan seperti itu jokesnya. Jadi siapapun, intinya siapapun bisa menjadi investor saham. Oke. Nah yang selanjutnya yang kelima adalah sabar. Ya, karena tipe beliau kan investor jangka panjang. Ya, the stock market is a device for transferring money from impatient to patient. Jadi investing takes time. Bahkan ada istilah you cannot produce a baby in 1 month by having 9 pregnant women. Gak bisa. Harus tetap kalau pengen punya baby ya nunggu 9 bulan. Prosesnya itu analoginya itu butuh proses untuk bisa investasi secara berhasil begitu. Oke. Kemudian yang keenam ya. Our portfolio shows little change. We continue to make more money when snoring than when active. Jadi beliau selalu mengistilahkan tentang sleeping investor. Beli saham ditinggal tidur. Ya, dengan catatan sudah tahu betul laporan keuangannya, sudah tahu betul perusahaannya seperti apa. Jadi sebaiknya ditinggal tidur saja. Sehingga nanti saham itu akan bergerak sendiri sesuai dengan kinerjanya begitu ya. Oke, kemudian yang ketujuh. It's better to buy a wonderful company at a fair price than a fair company at a wonderful price. Nah, yang nomor 7 ini ilmu saham paling tinggi. Ya, artinya lebih baik membeli perusahaan yang wonderful pada harga yang wajar dibandingkan membeli saham yang biasa-biasa saja dengan harga yang murah. Begitu. Jadi kalau bisa dapat wonderful company at a wonderful price. Nah, gitu ya. Jadi perusahaan bagus di harga murah. Wah, itu keren banget. Kemudian poin nomor 8 adalah buy a stock the way you would buy a house. Understand and like it. Jadi beliau mengibaratkan membeli saham itu seperti membeli rumah. Membeli rumah ya, dipahami dulu, disukai dulu karakter sahamnya, perusahaannya bergerak di bidang apa dan seterusnya. Nah, kemudian yang ke-9 ini lebih ke lifestyle ya.
beliau mencontohkan untuk hidup sederhana. Ya, Warren Buffett itu bisa beli rumah dimanapun, bisa pindah kemanapun semau beliau. Tapi selama 64 tahun Warren Buffett itu tidak pernah pindah rumah. Jadi hidupnya sederhana. Tuh ya, ada pesan penting nih nomor 9 tentang hidup sederhana. Kemudian yang nomor 10, beliau menyampaikan we don't need to diversify. Nggak perlu diversifikasi. Jadi kalau kita sering mendengar bahwa do not put your eggs on one basket, beliau malah menyampaikan keep all your eggs in one basket, but watch the basket closely. Jadi diperhatikan betul. Jadi di satu keranjang nggak apa-apa, beliau sampaikan begitu. Makanya beliau invest hanya di saham saja gitu. Bahkan di satu saham pun beliau berani. Kalau memang betul-betul perusahaan itu mempunyai potensi yang sangat baik dan harganya murah. Kemudian yang nomor 11 itu hal buruk. Sebuah saham tidak akan nampak pada saat pasar saham sedang bullish. Nah, seperti yang dicontohkan pada tahun 2020 ketika pandemi, itu kan ada perusahaan yang mungkin gagal bayar dan seterusnya. Nah, itu baru kelihatan perusahaan yang bagus itu yang mana. Gitu ya. Kemudian yang nomor 12 adalah if you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die. Jadi kalau kita nggak bisa menghasilkan uang ketika kita ini tidur, maka ya kerja sampai meninggal. Maka dari itu coba kita cari cara ketika kita tidur kita masih menghasilkan uang. Nah, itu ya pesan beliau. Kemudian yang nomor 13, you cannot make a good deal with a bad guy. Maksudnya apa sih? Nah, kita cari partner yang baik, reputasinya, historicalnya. Nah, yang dimaksud di sini adalah kita lihat tata kelola perusahaan. Lihat dulu direksinya seperti apa, manajemennya seperti apa. Kan kita nggak mau punya perusahaan, beli saham itu kan ikut memiliki perusahaan ya, tetapi kok manajemennya koruptor begitu, punya etika yang tidak baik, kan kita nggak mau. Jadi tata kelola perusahaan itu penting. Tata kelola perusahaan atau good corporate governance itu sangat penting. Kemudian yang terakhir adalah be independent ya. Be independent artinya kita harus bisa menganalisis saham sendiri. Independent, percaya diri ya, percaya dengan kemampuan yang kita miliki. Kalau memang belum mampu ya upgrade dulu skillsnya. Belajar dulu, banyak membaca dan seterusnya. Lihat channel YouTube banyak ya yang membuat kita lebih pintar tentang investasi dan seterusnya, begitu ya. Termasuk channel YouTube ini ya, semoga bermanfaat untuk bisa menambah ilmu saudara, begitu ya. Nah, beliau sedikit menyampaikan bahwa kalau para analis saham itu yang memberi rekomendasi itu pinter, dia sudah kaya, jadi tidak perlu jadi analis lagi. Nah, itu yang menjadi landasan beliau, sebaiknya kita menjadi investor yang independen, bisa menganalisis sendiri, sehingga kita bisa mandiri ya, bisa menganalisis saham sendiri ya, lebih puas dan lebih merdeka. Begitu 14 catatan saya selama 14 menit saya jelaskan ya. Tadi seminarnya mungkin 1 jam lebih deh ya. Nah, saya rangkum menjadi 14 menit, semoga bermanfaat bagi saudara semua ya. Terima kasih, demikian video dari saya. Kalau saudara merasa video ini bermanfaat ya, tolong di like, boleh di share dan juga subscribe channel ini untuk mendukung channel ini terus bertumbuh. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk kita semua. Semoga saudara semua menjadi investor yang sukses, yang mandiri, dan mungkin suatu saat bisa menjadi seseorang seperti Pak Lo Keng Hong atau bahkan Warren Buffett. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.